Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang sepatutnya bagi kita semua untuk terus mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mensyukuri nikmat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. Dan apabila kita mengkufuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wadhkuru nikmat Allah." Ingatlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat yang begitu luar biasa yang sepatutnya bagi kita semua untuk selalu bersyukur dan bersyukur, karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi taufik untuk kita bisa bermudzakarah, untuk kita bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan nikmat khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim rahmah." Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah majlis yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul sebuah kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihim rahmah, kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat di dalam majlis tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, as-sakinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hafathumul malaikah, para malaikat mengiyakan sayapnya, ridha bima tasna, sebagai bentuk ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Bahkan di sana Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang malaikat-malaikat tersebut tugasnya untuk mencari halaqatul ilmu,
Tugasnya untuk mencari majelis-majelis ilmu yang dimana ketika di situ ada majelis ilmu, para malaikat memanggil satu dengan yang lainnya untuk mereka menaunginya, mendoakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang-orang yang mereka bermajelis ilmu tersebut. Ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit. Belum makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bawah lautan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta al-hitan fil bahr, sampai ikan-ikan yang berada di dalam lautan mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang mereka bermajelis ilmu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, memberikan taufik kepada kita semua untuk kita bisa bermajelis ilmu seperti ini, adalah merupakan kenikmatan yang sepatutnya bagi kita semua untuk mensyukurinya. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas dan meneruskan pembahasan kita di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana seseorang harus betul-betul menjaga adab di dalam perjalanan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah saya bilang, ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, dijaga dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaannya. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala akan terus dijaga sampai hari kiamat. Akan tetapi orang-orang yang mereka mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ini yang betul-betul harus diperhatikan. Bagaimana kita caranya untuk mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menggunakan adab yang benar, kalau kita tidak mengerti bagaimana caranya kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang ilmu tersebut akan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Kalau hanya sekedar ilmu teori bisa. Kalau hanya sekedar ilmu yang ada di kepala itu sangat mudah. Akan tetapi ilmu sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ilmu itu ilman. Ilmu itu ada dua. Ilmu fil lisan, ilmu yang ada di lisan, dikatakan oleh para ulama, ilmu di lisan ini hujjatun 'alal insan. Ini adalah merupakan hujjah bagi manusia. Dan di sana ada ilmu fil qalb, ada ilmu yang ada di dalam hati. Dan ini yang disebut dengan ilmu. Ini yang kedua disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu itu disebutkan oleh para ulama, ilmu itu ada dua, ilmu fil lisan wa ilmu fil qalb. Kalau ilmu fil lisan ini hujjatun 'alal insan, ini hujjah yang Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hujjah buat manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasul, mengutus seorang rasul, menurunkan Al-Qur'an, kemudian di sana ada pewaris para rasul, dan ini adalah merupakan semuanya hujjah buat manusia, supaya ketika kita bertemu dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah punya hujjah bahwasanya kalian sudah sampai kepada kalian ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai kepada kalian peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu fil lisan. Yang kedua ilmu fil qalb, ilmu yang ada di dalam hati. Ini yang disebut ilmu nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Apa bedanya? Kalau ilmu fil lisan ini ilmu yang hanya sekedar teori. Seseorang mungkin hafal Al-Qur'an, seseorang mungkin menghafal hadis, seseorang mungkin paham terhadap ilmu fikih, tetapi apa? Ilmu tersebut tidak menjadikan dirinya kenal dengan Allah. Ilmu tersebut tidak menjadikan dirinya cintanya benar kepada Allah.
Ilmu tidak membuat dirinya, pengharapannya, tawakalnya, cintanya tidak ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ilmu yang ada di dalam hati, ini ilmu yang memperbaiki hati seseorang. Ilmu yang menjadikan cintanya kepada Allah benar. Ilmu yang menjadikan amalan-amalan hatinya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hakikat orang yang punya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Hanya saja orang-orang yang mereka mempunyai ilmu itu adalah orang-orang yang senantiasa dia takut kepada Allah. Hatinya membuat, ilmunya membuat hatinya benar. Ilmunya membuat hatinya mempunyai rasa takut kepada Allah. Ilmunya membuat dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua ilmu yang bermanfaat ini sebagaimana dikatakan oleh para salafus saleh bahwasanya bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab di dalam menuntut ilmu kita akan paham terhadap yang namanya ilmu. Ilmu itu akan menjadikan kita bermanfaat terhadap diri kita. Oleh karena itu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar adab di dalam menuntut ilmu adalah merupakan perkara yang sangat-sangat penting. Dan ini adalah merupakan fondasi di dalam kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama sangat betul-betul perhatian terhadap yang namanya adab di dalam menuntut ilmu ini. Kemarin beberapa pertemuan yang lalu kita juga sudah mempelajari adab-adab di dalam menuntut ilmu. Dan adab di dalam menuntut ilmu itu ada adab menuntut ilmu terhadap diri sendiri. Ada adab di dalam majelis, ada adab ketika bersama gurunya, ada adab bersama kita. Ada sesuatu yang harus betul-betul dihindari ketika dia di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita sudah mempelajari adab terhadap diri sendiri. Ya, sudah berapa yang kita ambil? Sudah berapa yang kita ambil? Ini biar sedikit merefresh. Pak, ada berapa Pak? Pak, siapa namanya? Pertama apa Pak kemarin Pak yang kita sudah ambil? Ada di dalam menuntut ilmu. Kanannya, Mas, ada di dalam menuntut ilmu yang sudah kita ambil apa? Pak, salah satu saja sebutin. Ini kalau nggak di pekerjaan lupa. Apalagi sudah kena lebaran, kena opor, kena rendang, hilang semua ilmunya. Mas, nah, yang sebutin salah satu yang masih kan? Membersihkan hati, yaitu apa? Mempersiapkan hati, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kepada Umair, ya Umair, innal quluba aw'iyah. Sesungguhnya hati itu adalah merupakan apa? Aw'iyah, bejana ilmu. Maka bejana ilmu ini harus betul-betul dibersihkan. Mau kemana Pak? Gak ditanya. Oh iya. Yang seperti Mas yang lain Mas, ada di dalam menuntut ilmu yang sudah dipelajari. Yang dulu-dulu, bukan yang kemarin, yang dulu-dulu. Hah? Apa Mas? Yang jelas. Hah? Diam di dalam menuntut ilmu. Ada yang lain, Pak? Yang paling depan yang rekam insya Allah paling hafal. Apa lagi Pak? Ikhlas dalam menuntut ilmu. Tadi membenarkan hatinya, karena hati itu adalah merupakan tempat. Kemudian yang kedua ikhlas. Kemudian yang ketiga
Hah? Niat, niat ikhlas sudah. Ada yang lain? Oh ini kayaknya harus dibawa jalan. Merendahkan diri. Hah? Merasa diawasi dan terus menerus takut. Pak, apa ya Pak? Yang lain Pak, sebutin Pak. Kayak ini. Ada yang lain yang bisa nyebut Pak? Sudah, yang lain? Bersungguh-sungguh ada di dalam menuntut ilmu itu apa? Kun salafiyan al jannah, yaitu bersungguh-sungguh di dalam mengikuti para salafus saleh di dalam menuntut ilmu, yaitu menggabungkan antara ilmu dan amal. Kemudian berdoa, yaitu apa? Tadarruk. Ada yang lain? Iltija, Mas, nambahin. Al-iltija, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, mungkin yang siapa Pak? Siapa? Sudah ketemu Pak catatannya Pak. Ada yang lain? Yaitu apa? Menjaga waktu. Menjaga waktu. Kemudian sabar di dalam menuntut ilmu. Banyak yang kita sudah pelajari sebenarnya di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita mempraktekkan setiap harinya. Kemudian Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas tentang adab, tentang masalah perjalanan kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan adab terhadap diri sendiri, dan mungkin insyaallah ini adab yang terakhir yang kita bahas tentang adab terhadap diri sendiri, yaitu apa? Husnul khuluq, yaitu seseorang yang dia menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dia harus mempunyai akhlak yang baik. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi baik? Bukankah kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menjadi suri tauladan bagi orang lain? Karena apa? Penuntut ilmu itu selalu dilihat, selalu berbeda dibandingkan dengan orang awam nas. Orang yang dia menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala pasti dilihat berbeda oleh orang lain. Nah, kalau saja menuntut ilmu itu akhlaknya buruk, bagaimana seseorang akan tertarik, akan cinta terhadap yang namanya menuntut ilmu? Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad, engkau mempunyai akhlak yang sangat agung. Seorang penuntut ilmu itu harus mempunyai akhlak yang luar biasa bagusnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mereka mengharap bertemu dengan Allah, bagi orang-orang yang mereka yakin untuk kembali kepada yaumul akhir. Mereka akan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladannya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Maka seorang penuntut ilmu
apalagi seorang penghafal Al-Quran, apalagi seorang yang dia penghafal hadis, dia sering duduk di majelis ilmu, tapi kalau tidak mempunyai akhlak, ini adalah merupakan adab yang tidak baik di dalam perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang itu harus betul-betul menampakkan akhlak yang baik. Seseorang itu harus jujur, seseorang itu harus amanah, seseorang itu harus baik secara zahir dan secara akhlaknya. Dan ini yang dianjurkan oleh para ulama ketika seseorang di dalam perjalanan dia menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang mempunyai adab di dalam menuntut ilmunya, maka seseorang tersebut akan dimudahkan untuk paham terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang masalah akhlak, banyak di antara kita kalau kita berbicara tentang akhlak, yaitu yang dibicarakan hanya akhlak sesama manusia. Padahal di sana ada akhlak yang berkaitan dengan Allah, dan di sana ada akhlak yang berkaitan dengan sesama kita manusia. Maka seseorang harus mempunyai akhlak, mempunyai adab yang bagus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri bahwasanya husnul khuluq, baiknya akhlak seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa terrealisasikan dengan 3 hal. Kapan seseorang mempunyai akhlak yang bagus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama yaitu apa? At-tasdiqu fima akhbarallah. Yaitu apa? Seseorang membenarkan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang kalau mempunyai akhlak yang benar kepada Allah, dia selalu benarkan. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapa yang lebih jujur perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Dan sungguh telah sempurna kalimatnya Allah sidqan wa adla. Setelah sempurna kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sidqan, yaitu apa? Secara jujur. Semua kabar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, tentang nama-nama Allah, tentang sifat Allah, tentang akhirat, semuanya jujur. Dan kalimatnya Allah adalah adil di dalam hukum-hukum, semuanya keadilan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Dan di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan sesuatu yang mungkin belum terjadi, mengabarkan sesuatu yang sudah terjadi. Maka seseorang kalau mempunyai akhlak yang benar, maka apa? Dia membenarkan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu apa? At-tatbiqu fima amarallah, yaitu apa? Menjalankan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Karena ketika seseorang mempunyai akhlak, mempunyai adab kepada Allah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang menjalankannya. Ketika seseorang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia meninggalkannya. Ini adab yang benar. Ketika seseorang mempunyai akhlak yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan bapak-bapak mempunyai anak kita aja, kalau kita suruh-suruh, "Nak, beli itu." Kemudian anak kita nggak mau. Oh, ini anak ini kurang ajar. Pasti bilangnya kan seperti itu. Nggak punya akhlak sama orang tua. Atau ketika kita ngomong, didustakan oleh anak kita. Pasti kita menuduh anak kita nggak punya adab terhadap orang tua, nggak punya sopan santun kepada orang tua. Disuruh nggak mau, dilarang tetap menjalankannya. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, dan memberikan hidayah kepada kita semua, maka harus betul-betul kita mempunyai adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa
Makanya para sahabat radhiyallahu taala sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, para sahabat itu di dalam ketaatan itu seperti halnya karihun mursal. Itu seperti halnya angin yang berhembus. Cepat sekali di dalam melakukan ketaatan. Enggak perlu tanya, ya Rasulullah ini hukumnya sunnah atau wajib. Ketika dilarang, ya Rasulullah ini hukumnya makruh atau haram. Apa yang dilarang ditinggalkan, apa yang diperintahkan dilakukan oleh para sahabat. Kapan itu bisa seperti itu? Ketika mereka kenal dengan Allah, ketika mereka bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika seseorang itu bisa mengagungkan Allah, dia bisa mengagungkan apa yang diperintahkan. Ketika seseorang bisa mengagungkan Allah, dia bisa mengagungkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika hati seseorang itu tidak punya pengagungan yang kuat kepada Allah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggapnya yang biasa-biasa saja. Allah memerintahkan sholat, silakan sabar, hari ini ditunda-tunda. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sesuatu, dianggapnya, ini kan makruh. Ini kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Kalau seseorang betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan, maka apa? Seseorang itu yang dilihat siapa yang memerintahkan dan siapa yang melarang. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melarang, maka apa? Maka menjadi besar. Akhirnya apa? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dia akan kerjakan. Dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dia tinggalkan. Dan ini adalah merupakan hakikat takwa. Kalau seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah yang akan mengajarkan ilmu kepada kalian semua. Ini hakikat takwa. Kalau seseorang mempunyai adab, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ilmu ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu ini adalah merupakan hak mutlak pemberian Allah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bukakan pintu ilmu, maka seseorang akan mudah untuk memahami ilmu. Ilmu itu bukan dari ustaz, bukan dari saya pribadi. Saya yang menjadikan bapak-bapak paham, saya hanya sekedar wasilah. Tetapi siapa yang membukakan pintu pemahaman? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membukakan pintu pemahaman. Kalau belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu pemahaman, kok kita mau ajarkan sekali, 2 kali, 10 kali, 20 kali, kok nggak paham-paham? Kalau kita ngajarin anak kita itu, dulu itu nggak paham-paham. Saya sudah ngajari berkali-kali kok belum paham-paham. Kenapa kok anak kita belum paham-paham? Kita sudah ngajari dengan cara yang pelan, ngajari dengan cara yang keras, dengan metode A, B, C, D sampai Z. Terkadang anak kita belum paham. Kenapa? Karena memang ilmu itu adalah merupakan dibukakan oleh Allah. Kalau belum dibukakan oleh Allah, gak akan pernah seseorang itu bisa paham. Bagaimana kunci seseorang supaya diberi pemahaman oleh Allah? Takwa. Mempunyai akhlak yang baik kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan mengajari kalian ilmu ini, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana terkadang ada orang-orang yang mereka mengatakan ilmu laduni. Ilmu laduni. Tahu ilmu laduni, Pak? Pernah dengar ya ilmu laduni? Pernah ilmu laduni? Ilmu laduni itu kalau kita ada nggak sih ilmu laduni itu? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak ilmu laduni? Ilmu laduni kalau dianggap ilmu laduni seperti yang dipahami oleh orang-orang itu, yaitu seseorang dia nggak belajar, kemudian dia mungkin merenung sendirian dan lain sebagainya. Nah, ilmu laduni ini yang seperti ini nggak ada. Tetapi ilmu laduni dengan pemahaman yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada seseorang karena ketakwaan dia. Karena apa? Karena dia belajar dan dia bertakwa. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu pemahaman kepada dia. Ini orang
seseorang kalau dia belajar, dia seseorang belajar dan dia mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala membukakan pemahaman yang apa? Oh, ayat ini kok bisa dia menyambung dengan ayat ini? Oh, ayat ini kok bisa menyambung dengan ayat ini? Itu siapa yang memberikan kebukaan tersebut? Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang kalau dia mau dibukakan pintu ilmu, maka yang harus betul-betul dia jalani yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempunyai akhlak, mempunyai adab yang benar di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Dia at-tatbiq fi ma amarullah. Dia menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini adab yang kedua. Jadi adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama tadi apa? Apa Mas yang pertama tadi? Yang pertama tadi adab kepada Allah apa Mas? Betul. Apa Mas? Lupa. Apa Pak? Yaitu membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Kemudian yang kedua yaitu apa? Melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kemudian adab yang ketiga. Akhlak, seseorang dikatakan mempunyai akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika apa? Ketika dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan ridho. Ketika seseorang mendapatkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan ridho, apalagi menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah takdir. Semua yang kita alami, semua yang terjadi pada diri kita itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba betul-betul ketika beriman terhadap qada dan qadar, bukan hanya beriman bahwasanya Allah yang mencatat, bahwasanya semua yang terjadi masyiahnya Allah, bahwasanya semua yang terjadi itu ciptaan Allah, bahwa Allah sudah mencatat di Lauhul Mahfuz. Bukan itu saja, tapi apa? Tapi kita betul-betul harus paham bahwasanya semua yang terjadi di diri kita di dalam kehidupan ini itu semua adalah merupakan takdir Allah dan itu semua adalah hasil perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat pasti Allah berbuat dengan ilmunya Allah, Allah berbuat dengan hikmahnya Allah, dan Allah berbuat dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Sehingga apa? Sehingga sesuatu yang terjadi menimpa kita, baik itu takdir yang baik atau itu takdir yang buruk, maka apa? Maka pada hakikatnya itu adalah merupakan semua, kalau enggak itu ada hikmahnya Allah, pasti di situ ada keadilan Allah. Ini yang harus kita yakini. Pasti di situ ada hikmah. Mungkin seseorang ada terkena musibah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan musibah kepada seseorang? Kenapa seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Di situ pasti ada keadilan Allah. Dan di situ pasti ada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang mendapatkan takdir buruk, seperti yang saya bilang, jangan dilihat dari orang yang menerima takdir tersebut, tapi lihatlah siapa yang berbuat. Siapa yang berbuat? Kenapa? Kalau kita melihat dari siapa yang berbuat, maka apa? Maka semuanya akan menjadi baik. Semuanya akan menjadi baik. Tetapi kalau kita melihat takdir itu menimpa, kok menimpa saya takdir buruk, akhirnya apa? Yang terlihat hanya sesuatu yang buruk terus. Seperti yang pernah saya contohkan, yaitu seorang bapak dengan anak. Terkadang seorang bapak dia apa? Dia memukul anaknya. Terkadang seorang bapak dia apa? Menghukum anaknya, nggak dikasih uang. Kalau dilihat dari sisi si anak, maka
nggak pernah bagus. Bapak saya galak, bapak saya pelit, bapak saya semuanya jelek. Tetapi kalau dilihat dari sisi bapak yang berbuat, pasti apa? Semuanya baik. Bapak ketika menghukum anaknya, bapak ketika memarahi anaknya, bapak ketika tidak memberikan uang kepada anaknya, pasti di situ ada tujuan yang baik. Gak mungkin seorang bapak yang dia sayang kepada anaknya, dia menghukum anaknya tanpa sebab, tanpa ada kebaikan yang diinginkan. Ini kasih sayang seorang bapak kepada anaknya. Apalagi Allah, yang Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, itu begitu sayang kepada kita. Maka ketika kita ditimpakan sebuah takdir yang buruk, yang kita anggap buruk, maka jangan dilihat dari sisi kita. Lihatlah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berbuat. Maka ketika seseorang terus melihat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terus mendapatkan hikmah. Kita akan terus mendapatkan apa? Pelajaran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berbuat seperti ini? Oh, hikmahnya seperti ini. Bahkan yang orang anggap bahwasanya ini adalah merupakan sebuah musibah, itu akan menjadi sebuah kebaikan. COVID-19 saja ini betapa banyak kebaikan yang diterima oleh banyak orang dengan hikmahnya COVID seperti ini. Ada orang yang bisa mengambil hikmahnya, ada orang yang tidak bisa. Tetapi pasti Allah Subhanahu wa taala meletakkan hikmah di dalam setiap kejadian yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Oleh karena itu, akhlak yang baik ketika menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia sabar atau dia ridho, dan di atas itu semua hendaknya seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, sebagian salaf, ada salah seorang salaf, saya lupa namanya, dia mengatakan, ketika saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa saya berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan doa saya senang. Tetapi ketika saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak kabulkan, saya jauh lebih senang. Saya jauh lebih senang. Kemudian salah seorang salaf tersebut ditanya, kenapa? Kemudian salaf tersebut mengatakan, kalau saya berdoa dengan keinginan saya dikabulkan, itu keinginan saya. Tetapi ketika saya berdoa, saya tidak dikabulkan, berarti Allah menginginkan sesuatu yang jauh lebih baik untuk saya. Makanya saya jauh lebih senang. Ini bagaimana seorang salafus saleh sangat betul-betul pintar mengambil hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu at-tasdiqu bima akhbarallah, yaitu membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Kemudian yang kedua, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan yang ketiga, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan rasa sabar, dengan rasa ridha, dan yang paling tinggi dengan rasa syukur. Ini seseorang bisa berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik kepada sesama manusia. Di sana ada akhlak baik sesama manusia, sesama makhluk. Seseorang itu hendaknya ketika sesama makhluk, sesama manusia, disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, dikatakan seseorang mempunyai akhlak yang baik ketika dia juga mempunyai 3 hal. Yang pertama yaitu apa? Kaful adab. Hendaknya seseorang itu jangan suka menyakiti orang lain. Stop untuk menyakiti orang lain. Ini inti dari akhlak yang baik. Jangan menyakiti orang lain. Entah itu menyakiti dengan lisannya, entah itu menyakiti dengan perbuatan, entah itu menyakiti dengan tangannya, dengan kakinya, atau menyakiti dengan gerakan-gerakan.
kita melihat ada orang yang maaf belum kenal sunnah, dia ibadahnya seperti apa, kemudian kita apa? Pakai mata. Siapa tahu dia tersakiti dengan hal tersebut. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang, jangan kita sakiti. Hendaknya seseorang itu apa? Kaful ada, menahan diri dari apa? Dari menyakiti orang lain. Entah itu dengan lisannya, entah itu dengan tangannya, dengan apapun. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang merugi. Kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya, "Atadruna manil muflis?" Apakah engkau mengetahui orang yang merugi? Para sahabat berkata, "Alladzina waladina malam." Orang yang tidak punya dinar, orang yang tidak punya dirham. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang merugi itu adalah orang yang mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, dia membawa amal ibadahnya, dia bawa salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, semua dibawa oleh dia. Kemudian apa? Datang orang-orang yang disakiti oleh dirinya. Dia sudah syaitan, dia sudah menghina orang lain, dia sudah menyakiti orang lain, menzalimi orang lain. Akhirnya apa? Kebaikan-kebaikan yang dia sudah tumpuk di dunia, dia sudah celengi di dunia, diberikan kepada orang yang dia sakiti. Dia sudah mencaci maki ini, sudah menggibari ini, sudah berbuat buruk pada si fulan si anak. Akhirnya apa? Amal kebaikan yang dia punya menjadi habis karena apa? Karena dia menyakiti orang lain. Ini sebabnya apa? Gak punya akhlak yang baik, gak mempunyai akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik sesama manusia yang harus betul-betul kita punya, kaful ada. Jangan suka menyakiti orang lain. Kalau kita gak bisa berbuat baik sama orang lain, jangan menyakiti. Kemudian yang kedua, akhlak yang baik kepada sesama manusia itu apa? Badrun nada. Yaitu apa? Engkau berbuat baik sama orang, berbuat ma'ruf sama orang. Kalau yang pertama kita sudah bisa lakukan, alhamdulillah saya gak membuat sakit hati orang lain, saya gak menyakiti orang lain dengan lisan saya gak memukul orang lain. Maka akhlak yang baik yang kedua yang harus ditingkatkan, yaitu kita berbuat baik kepada orang lain. Kita bantu orang yang lemah. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, maka apa? Maka kita lakukan. Dan ini adalah merupakan syu'abul iman. Ini adalah merupakan syu'abul iman. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-iman bid'un wa syarruna syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Apakah Rasulullah menyebutkan 1 2 3 4 5 6 sampai 79? Ya. Tetapi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ ada kaidah. Kaidah yang pertama apa? A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Bahwasanya di situ ada amalan-amalan iman yang berupa ucapan. Kemudian apa? A'laha imaqatul adhari tariq. Yang paling rendah itu apa? Menyingkirkan batu dari jalan. Ini berarti menunjukkan iman itu ada amalan-amalan perbuatan. Kemudian apa? Al-haya'u syu'batun minal iman. Dan iman itu apa? Rasa malu. Menunjukkan iman itu juga ada di dalam hati, amalan-amalan hati. Maka berbuat ma'ruf, berbuat sesuatu yang baik, yaitu apa? Berbuat sesuatu dengan amal perbuatan. Atau apa? Mengucapkan sesuatu yang baik. Dan ini adalah merupakan syu'abul iman. Kalau kita ketemu sama orang, kita doakan, itu kan sesuatu yang baik. Afsus salam. Kita ucapkan salam kepada orang yang kita kenal atau orang yang kita tidak kenal. Dan afsus salam ini adalah merupakan sesuatu yang ma'ruf. Dan ini yang dicemburi oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu cemburu kepada kita. Kenapa? Karena kita sering mengucapkan salam. Ketika kita ketemu sama orang lain, assalamualaikum. Ketemu sama orang yang tidak kita kenal, assalamualaikum. Jangan cuma ketemu sama yang jenggotan sama cingkrang saja, assalamualaikum. Sama yang lain, assalamualaikum. Ketemu sama siapapun kita, assalamualaikum. Entah itu dia sepemahaman sama kita, entah itu dia gak sepemahaman sama kita, susah. Maka
ini harus kita betulkan supaya kita betul-betul mempunyai akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga, adab yang baik yaitu apa? Talaqatul wajah. Yaitu apa? Hendaknya wajah itu. Yang ketiga, wajah itu jika ketemu sama orang itu jangan suram. Jangan suram, hendaknya senyum, berseri-seri. Giliran ketemu sama orang, bukannya ditepuk kayak tangga-tangga. Apalagi kalau gaya sepemahaman, apalagi sama orang yang berbeda dengan kita. Subhanallah, salam enggak, bukan ditepuk. Gimana seseorang mau bisa menerima dakwah kita? Seperti yang kemarin saya katakan di pengajian kemarin, jangan sampai kita merasa bangga diri. Al-ujub itu bahaya. Kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman sunnah ini, alhamdulillah kita jangan melihat orang lain yang belum mempunyai pemahaman seperti kita dengan penglihatan ihtiqar, dengan penglihatan merendahkan. Tetapi apa? Kita melihat dengan penglihatan kasih sayang. Bagaimana seseorang melihat dengan penglihatan kasih sayang? Assalamualaikum Pak. Baru kita ajari orang itu hanya butuh akhlak kita yang baik. Kita kalau punya ilmu tinggi tapi kita mukanya ditekuk, orang sudah malas melihatnya. Yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang dibutuhkan oleh orang itu apa? Akhlak yang baik. Bagaimana kita bisa bermuamalah baik dengan orang lain? Selain kita menjaga akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga penting membuat akhlak yang baik kepada sesama manusia. Seperti anak saya antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak ngurus, kayak hidup di hutan aja. Kalau hidup di hutan gak apa-apa, kita hidup sesama manusia. Yang dimana seseorang itu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, kata Rasulullah. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka seseorang hendaknya apa? Betul-betul mempunyai akhlak yang baik. Dan ini adalah merupakan adab di dalam perjalanan kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Adab di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang penuntut ilmu itu selalu menjadi pandangan manusia. Orang yang dia agamis, kelihatannya dia adalah orang yang bertakwa, kelihatannya dia adalah orang soleh, dia ini selalu menjadi pandangan manusia. Dilihat oleh orang lain akhlaknya seperti apa. Kalau seseorang kaum muslimin akhlaknya nggak benar, dia rajin ke masjid tapi akhlaknya nggak baik, akhirnya yang jelek siapa? Islam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua doa, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami ini fitnah bagi orang-orang kafir. Maksudnya fitnah di mana? Yaitu fitnah sebagai benteng yang menghalangi seseorang mengetahui kebenaran. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami kaum muslimin fitnah bagi orang-orang kafir. Itu apa? Untuk melihat indahnya Islam. Islam itu aslinya indah. Di sini Islam indah, mengajarkan sesuatu yang sangat baik. Orang kafir di sini tidak bisa melihat indahnya Islam. Kenapa? Karena akhlaknya kaum muslimin. Akhlaknya kaum muslimin yang tidak karu-karuan, akhirnya apa? Orang kafir tidak bisa melihat indahnya Islam. Kenapa? Karena menjadi fitnah, menjadi penghalang. Makanya kita sebagai kaum muslimin hendaknya apa? Harus betul-betul mempraktekkan akhlak yang baik. Jangan suka menyakiti orang lain, berbuat baik kepada orang lain, ketemu sama orang mukanya betul-betul baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita semua akhlak yang baik di dalam satu ayat. Apa kata Allah? Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahil. Ini akhlak yang baik. Bermuamalah dengan Allah, bermuamalah dengan makhluk, ini tiga ini dipegang oleh kita semua. Yang pertama, khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Hendaknya seseorang itu jadi orang pemaaf. Ada orang berbuat baik kepada, ada orang berbuat buruk kepada kita, jangan kita balas. Hendaknya kita menjadi pemaaf. Ya sudah. Kalau kita menjadi pemaaf, surga jadi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua yaitu apa? Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf. Memerintahkan kepada sesuatu yang baik, memberikan sesuatu yang baik kepada manusia. Kemudian yang ketiga, wa'arid 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang bodoh. Kalau ada orang suka iseng kepada kita, ada orang yang suka gangguin kita, kemudian kita sudah memaafkan, kita sudah berikan sesuatu yang ma'ruf kepada dia, kita nasihati, tapi kok enggak faham-faham, masih suka ganggu, apa kata Allah? Wa'arid 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang bodoh. Assalamualaikum, selesai, dosa dihapus. Ini indahnya Islam. Kalau kita ngurus orang bodoh, kita pun menjadi bodoh. Akhirnya hati kita menjadi sakit. Kita sudah semakin ikut dokter. Maka ketika seseorang melihat ada orang bodoh, akhirnya jadi berpaling dari orang bodoh. Assalamualaikum. Dan ini adalah merupakan sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah kalau berjalan di atas muka bumi itu tenang, gak gusah-gusuh, gak kecilaan, kata-kata Jawa gak kecilaan, gak gusah-gusuh, tenang. Kemudian apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang ganggu di tengah jalan, ada orang yang mengumpat, ada orang yang iseng, dia hanya mengucapkan salam, assalamualaikum, tidak sudah. Sehingga apa? Islam ini betul-betul agama yang luar biasa, tenang, damai. Karena apa? Karena akhlak yang sangat mulia tersebut. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan Allah memuji dengan hal tersebut. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wahai engkau Muhammad, engkau betul-betul mempunyai akhlak yang sangat luar biasa agung. Kalau Rasulullah SAW mau membalas ketika Fathu Makkah, Rasulullah bisa membalas orang-orang yang dahulunya menyakiti Rasulullah SAW. Tapi sifat Rasulullah SAW yang sangat luar biasa agungnya, innakum turaqo, sudah selesai urusan, dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Dan begitu banyak sekali sifat-sifat Rasulullah SAW yang menunjukkan akhlak beliau yang sangat luar biasa agungnya. Maka sepatutnya bagi kita semua, umat Rasulullah SAW yang kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, yang kita mengaku bahwasanya kita ini adalah umat yang paling cinta kepada Rasulullah, kalau kita tidak pernah kenal dengan sirah Rasulullah SAW dan kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, itu hanya sekedar ungkapan yang sia-sia. Butuh praktek, butuh bukti untuk kita mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika seseorang itu menuntut ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, maka dari basyarin ayyuhillahul kitab wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li wa la takunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ini hakikat orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu apa? Hendaknya dia menjadi rabbaniyin, walakin kunu rabbaniyin. Akan tetapi hendaklah kalian menjadi rabbaniyin. Apa sih rabbaniyin itu? Dia itu seorang alim yang hatinya benar, amalnya benar, perbuatannya benar, akhlaknya bagus. Kenapa mereka supaya menjadi rabbaniyin? Bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Terhadap apa yang kalian sudah pelajari dari kitab. Kalau kita sudah belajar Al-Quran, kita sudah belajar sunnah Rasulullah, kok kita gak menjadi rabbaniyin? Anak kita gak bagus, hati kita gak bagus, amalan kita gak bagus, terus mau belajar Al-Quran, belajar sunnah itu jadi apa? Orang tujuan kita belajar Al-Quran, belajar Islam, kenal dengan Allah, kenal dengan agama, kenal dengan Rasulullah, supaya kita menjadi orang baik, supaya kita menjadi orang benar, hati kita menjadi baik, amal kita menjadi baik, itu tujuannya. Tetapi ketika seseorang belajar kok semakin jauh, semakin lama belajar kok akhlaknya semakin buruk, perlu dipertanyakan ilmu yang dia dapatkan itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, atau hanya ilmu filisan, atau hanya sekedar ilmu di dalam lisannya saja.
Ini yang perlu terus-terusan kita introspeksi diri kita masing-masing. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang bisa saya tambahkan di pertemuan sore hari ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kekhilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.